Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudain ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang nanti kita akan bacakan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pedoman bagi kita bagaimana kita bersikap. Kita masih pada bab sabar, bab yang ketiga, hadis yang ke-44. Ya, ini menceritakan tentang seorang wanita yang sangat sabar terhadap musibah yang dialami, ya. Yang beliau adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini dulu termasuk wanita yang pertama-tama masuk Islam, kemudian suaminya Malik itu belum muslim, ya, kemudian akhirnya harus berpisah, wallahu alam itu apakah meninggal dunia, itu akhirnya menjanda. Ummu Sulaim itu kemudian membawa anak kecil yang namanya Anas, yang kemudian Anas inilah yang kemudian mengabdi pada Rasulullah SAW. Beberapa hadis itu diriwayatkan oleh Anas. Qala Rasulullah, ya, dari Anas itu menceritakan banyak. Seperti hadis yang kemarin juga itu diriwayatkan oleh Anas, ya, dari Anas bin Malik ini sejak kecil masih belum balik, masih anak-anak, ya, yang kemudian mengetahui betul kelembutan sikap Rasulullah SAW, dan 10 tahunan Anas ini bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah menjanda, akhirnya Ummu Sulaim ini dilamar oleh seorang yang namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah waktu itu pun juga masih kafir, ya. Kemudian padahal kedudukan harta Abu Tolhah itu banyak, gitu, ya, sehingga ketika melamar Ummu Sulaim ini itu membawa emas dan perak. Kemudian mungkin, ya, wallahu alam itu termasuk orang yang ganteng, begitu, ya, sehingga ketika dilamar oleh Abu Tolhah ini, Ummu Sulaim, siapa wanita yang tidak mau dilamar engkau, tetapi apa boleh buat, karena saya adalah pengikut Rasulullah. Kalau kamu pengen masuk Islam, maka maharnya adalah Islam. Kalau kamu pengen melamar saya, maharnya adalah Islam. Maka mahar paling mulia itu, ya, maharnya Ummu Sulaim yang dilamar oleh Abu Tolhah. Kemudian karena begitu pengennya, akhirnya bertanya, bagaimana aku belajar tentang Islam? Maka ditunjukkanlah Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Tolhah ini belajar dengan Rasulullah SAW dan selalu mengikuti Rasulullah, ya. Ketika berhijrah, ketika safar, itu selalu mengikuti Rasulullah ini, si Abu Tolhah ini. Jadi kemudian tidak sekedar Islamnya itu, tetapi benar-benar kemudian menjadi pilihan, ya,
akhirnya ternyata Islam menjadi lebih bagus. Nah, sehingga kemudian menikahlah dengan Ummu Sulaim, dan kemudian cerita ini ada setelah memiliki anak. Wan Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, jadi Anas ini adalah anaknya Ummu Sulaim yang pertama dengan Malik. Karena ibni Abi Tolhah radhiyallahu anhu yastaki, sesungguhnya anaknya Abu Tolhah jatuh sakit. Jadi anaknya Abu Tolhah itu berarti adik ipar, ya, adik ipar seibu. Ya, anaknya Abu Tolhah sakit. Fa kharaja Abu Tolhah, dan Abu Tolhah itu harus pergi. Wawalam pergi kemana, tetapi harus pergi. Fakubidosobi, tetapi pada saat Abu Tolhah itu pergi, maka anaknya itu meninggal dunia. Falamma roja Abu Tolhah kola ma fa'ala ibni, ya. Ketika kemudian Abu Tolhah itu pulang, kemudian berkata, menanyakan, karena tadi ketika berangkat itu anaknya sedang sakit. Kemudian Abu Tolhah ketika pulang langsung bertanya tentang anaknya. Ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan oleh anakku, artinya dia tidak tahu, ya, bagaimana keadaan anakku. Ya, kemudian qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sobi, berkatalah Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adalah ibunya anak kecil tadi. Wa askanu makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Jadi dia berkata jujur, tenang, tetapi tidak mengatakan tentang bahwa tenangnya itu tenang selama-lamanya begitu. Jadi dia menyembunyikan makna yang meninggal ini, ya, meninggal ini, tetapi dia berkata jujur bahwa tidak ada ketenangan kecuali ketenangan setelah kematian bagi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu begitu meninggal ya tenang, apalagi masih ke anak kecil yang belum memiliki dosa, ya, maka meninggalnya itu dalam keadaan tenang. Dan kemudian dikatakan oleh Ummu Sulaim, anakmu sekarang dalam keadaan yang sangat tenang. Nah, kemudian Abu Tolhah tidak mengganggu karena kondisinya sedang tenang begitu, pikirannya tidak sampai kepada sudah meninggal, tidak sampai kepada sudah meninggal. Faqarrabat ilaihil asya'a fata'asya thumma asaba minha. Kemudian Ummu Sulaim itu menyediakan jamuan malam, makan malam, kemudian sehingga Abu Tolhah menikmatinya makan malam. Bahkan thumma asaba minha, kemudian bercampur dengan istrinya itu, jadi disuguhi lahir batin begitu. Akhirnya kemudian karena seorang istri itu menyambut suaminya dengan hangat, maka suaminya juga melepaskan penatnya itu dengan senang begitu. Jadi menyambut seorang suami yang mungkin di perjalanan di keluar itu banyak masalah, bukan kemudian pulang langsung beri masalah. Wah, anakmu itu ketika kamu pergi karu-karuan, saya capek sekali ngurusi sehingga meninggal. Saya semakin, bapaknya semakin semakin jengkel begitu. Tetapi begitu cerdasnya Ummu Sulaim untuk menyambut suaminya ini kusik, ya, tahu betul bagaimana cara mengatasi masalah suaminya. Maka kemudian disediakan makan malam seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ya. Bahkan setelah itu mereka bercampur layaknya suami istri. Falamma farigo qalat warul sawarus sobi, ya. Kemudian setelah selesai semuanya, ya, merasa tenang, kemudian Ummu Sulaim baru mengatakan, ya, warusobi, maka kuburkanlah anakmu. Ketenangnya itu ternyata sudah meninggal dunia. Kaget, ya, wah, kok bisa seperti ini, ya. Maka kemudian falamma asbaha Abu Tolhah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fa'akhbarahu, maka kemudian pagi harinya, ya, pada pagi harinya Rasulullah Abu Thalhah ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan keadaannya ini seperti ini. Kemarin itu saya pulang tadi malam, ya, kemudian dijamu oleh istriku sampai kemudian bercampur seperti itu. Akhirnya ternyata baru tahu kalau anaknya meninggal. Maka Rasulullah SAW diberi kabar tentang yang seperti ini, ya. Faqala a'rastumul laila, qala na'am. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Abu Thalhah, apakah tadi malam kamu melakukan hubungan badan? Dijawab oleh Abu Thalhah, na'am, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, qala Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah kedua suami istri ini. Fa waladat hulaman, maka kemudian dari kejadian tersebut diberikanlah seorang anak laki-laki. Jadi keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rasulullah, insya Allah sudah tahu karena mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga langsung bertanya, apakah kalau tadi malam kalian terus bercampur? Ya sakjane gitu. Nah, kemudian Rasulullah meredakan amarahnya si Abu Thalhah tadi dengan doa, ya, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua. Maka kemudian mereka diberikan istrinya kemudian hamil sehingga melahirkan. Faqala li Abu Thalhah, ihmilhu hatta ta'atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Thalhah berkata kepada Anas, ini yang membawa beritakan Anas, ya, bawalah bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ma'hu bitamratin, maka Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bekal beberapa kurma. Faqala ama'ahu syai'un, qala tamaratun. Ya, apakah kamu membawa bersama bayi ini apa? Bekal apa? Kemudian, ya, saya membawa bekal kurma. Maka fa'aqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam famadogha, maka kemudian Rasulullah mengambil kurma itu kemudian mengunyahnya. Summa akhadaha min fihi faja'ala fihi fisobi, kemudian mengambilnya setelah dikunyah sudah lumat, kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut. Summa hannakahu fasamahu Abdullah, maka kemudian mentahnik, ya, dioleskan di langit-langitnya anak itu, kemudian memberikan nama Abdullah. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, pada hadis yang hampir mirip yang dikumpulkan oleh penulis, ya, Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi, itu dikumpulkan dengan hadis yang sendiri yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi diriwayat Bukhari saja, ya. Wa fi riwayatil Bukhari qala Ibni Uyainah faqala rajulun min ansori. Ibnu Uyainah berkata, salah seorang laki-laki dari kaum Ansor itu kemudian berkata, fara'aitu tas'ata auladin kullahum qad qara'ul Qur'an, maka aku melihat 9 anaknya. Nah, 9 anaknya itu pandai membaca Al-Qur'an, jadi hafal Al-Qur'an. Yakni min auladi Abdillahil Maulud, yakni 9 anak itu adalah anaknya dari Abdullah yang dilahirkan dari hubungan tadi Ummu Sulaim dan Abu Thalhah tadi.
Jadi ini keberkahan Rasulullah SAW dengan berdoa Allahumma barik lahuma, ya, kemudian dilahirkan seorang bayi laki-laki, kemudian ditahnik oleh Rasulullah SAW, kemudian ternyata anak-anaknya Abdullah si bayi tadi itu hafal Al-Quran 9 anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan di riwayat Muslim yang lain. Jadi yang hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang kedua yang pendek tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari saja. Kemudian ada tambahan lagi di riwayat Muslim saja. Wa fi riwayatin lil Muslim, Mata ibni Abi Tolhah min Ummi Sulaim, ketika anak dari pasangan Abu Tolhah dan Ummu Sulaim meninggal dunia, faqalat li ahliha, maka berkatalah si Ummu Sulaim tadi kepada ahlinya, kepada keluarganya, ya, la tuhaddisu Aba Tolhah bi ibnihi hatta akuna ana uhaddisuhu. Jangan sekali-kali ada yang mengatakan kepada Abu Tolhah tentang kejadian anaknya ini, sehingga aku sendiri yang akan mengatakan. Nah, jadi jangan sampai ada yang tahu dulu sebelum aku yang mengatakan. Ini karena Ummu Sulaim lah yang paling mengetahui bagaimana mengabarkan sesuatu kepada Abu Tolhah itu dengan cara yang bijak. Jangan kesusu, kesusu malah ora apik dadine gitu. Ya, sehingga pesan kepada keluarganya, biar aku nanti yang memberitahu kepada Abu Tolhah tentang kematian anaknya. Ya, faja'a faqarrabat ilaihi as'a fa akalaha wa saroba. Maka kemudian ketika datang Abu Tolhah, dia telah menyiapkan hidangannya, dan kemudian Abu Tolhah pun makan dan minum. Tsumma tasa'at lahu ahsana makana tasonna'u qabla dzalik. Ya, selanjutnya Ummu Sulaim, ya, itu berhias melebihi dari berhiasnya sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya ya pokoknya yang resik menyambut suami, ini kok tidak, ini berhias dengan berhias yang lebih dari itu, ya. Bahwa biha, hingga Abu Tolhah pun kemudian tertarik, kemudian mereka berhubungan badan dengannya. Falamma arro'a annahu qad sabi'i wa asaba minha, maka tatkala dia mengetahui suaminya telah puas, ya, dengan keadaan jamuan dari istrinya tadi, qalat ya Aba Tolhah, wahai Aba Tolhah, ya, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Tolhah, ya Aba Tolhah, aro'aita lau anna qauman aritahum ahla baitin fatolabu ariyatahum. Maka barulah kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Tolhah, apa pendapatmu jika seseorang meminjamkan, menitipkan, ya, sesuatu kepada suatu keluarga, kemudian mereka pengen mengambil kembali, alahum ayyamna'uha, qolala, apakah boleh keluarga tadi menolaknya untuk diambil barangnya? Kemudian Abu Tolhah mengatakan tidak. Faqalat, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada Abu Tolhah, fahtasib ibnaka, maka berharaplah pahala dari Allah, ibnaka, tentang anakmu. Artinya anakmu itu adalah titipan Allah yang kemudian diambil oleh Allah. Apakah enggak boleh, ya? Nah, kemudian faghadiba, ternyata kemudian ya terkejut dan kemudian marah. Loh, piye to? Ya, kok kaya ngono. Nah, tsumma qalat tarok tini hatta idza tolahtu summa akhbartani bi ibni, ya.
Mengapa kamu sembunyikan keadaannya begitu rupa sehingga aku berhadas seperti ini, baru engkau kabarkan tentang anakku. Ya, jadi kok sempat-sempate no gampangane menyembunyikan sesuatu ini. Kemudian pagi harinya fantolaku hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlalulah ya, berangkatlah Abu Thalha sehingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana, maka kemudian mengabarkan tentang kejadian semalam tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma. Maka mendengar cerita tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua, sehingga hampir mirip ya dengan yang diriwayatkan oleh keduanya ya. Ini hanya diriwayatkan oleh Muslim yang kedua ini, tetapi kemudian saling melengkapi terhadap peristiwa tersebut ya, menjadi sebuah peristiwa yang lengkap. Qala, maka kemudian Anas berkata tentang kejadian itu, fahamalat, maka ibuku pun juga akhirnya hamil ya, hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'hu. Kemudian menyambung cerita dengan kejadian yang lain yang ada hubungannya dengan ini, tetapi sudah hamil, hampir melahirkan begitu ya. Bahwa ketika suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, mengadakan perjalanan safar, maka kami ikut bersama dengan Rasulullah. Kami itu ya Anas itu ya, Anas karena memang selalu mengikuti Rasulullah, karena memang mengabdi kepada Rasulullah. Kemudian Abu Thalha dan istrinya yang sedang mengandung tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinati min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal madinati. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke suatu kota Madinah ya, Madinah pulang lagi keluar kota, kemudian pulang lagi ke Madinah, itu pulangnya itu kok malam hari, maka tidak langsung masuk kota, tetapi tinggal dulu di dekat kota sampai kemudian paginya baru masuk ke Madinah. Dan saat mereka telah mendekati kota Madinah, fa darabahal mahod, maka Ummu Sulaim itu merasa sakit dengan sakit yang sangat karena mau melahirkan. Fahta bisa alaiha Abu Thalha, maka kemudian menahan dengan keadaan seperti itu Abu Thalha. Abu Thalha artinya tidak mengikuti Rasulullah selanjutnya ya. Fantolaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi harinya melanjutkan perjalanan ya menuju kota Madinah ya. Qala yaqulu Abu Thalha innaka la ta'lamu ya Rabbi ya. Kemudian Abu Thalha berkata ya, Anas berkata bahwa Abu Thalha itu mengatakan seperti ini, wahai ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui annahu ya jibuni an akhruja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala fa qadih tabastu bima taro. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa sesungguhnya aku menyukai ketika membersamai Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW pergi, maka aku akan suka pergi bersama Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah itu kembali, aku pun juga suka bersama Rasulullah ketika kembali. Tetapi aku tertahan seperti yang engkau saksikan ini karena istriku begitu ya. Takul Ummu Sulaim, jadi Abu Thalha ini kan kemudian
seakan mengeluh kepada Allah, berdoa kepada Allah karena kondisi seperti ini, maka aku yang biasanya seperti itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa mengikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang, aku tidak bisa pulang bersama karena istriku sedang sakit ya dalam perjalanan itu. Nah, jadi seakan-akan Abu Thalhah ini berdoa, ya Allah semoga sembuh segera istriku ini sehingga aku bisa seperti biasanya. Kalau Rasulullah keluar, aku juga ikut keluar. Kalau Rasulullah kembali, maka aku pun juga ikut kembali. Maka takulu Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim, yaitu yang ibunya yang sedang sakit tadi, ibunya Anas tadi. Ya Aba Thalhah, wahai Aba Thalhah, ma ajidu alladzi kuntu ajidu intolik fang tolakna. Wahai Abu Thalhah, aku ternyata sakitku sudah hilang, tidak seperti yang tadi. Maka berangkatlah. Maka kemudian kami itu berarti Anas, kemudian Abu Thalhah dan istrinya itu kemudian berangkat masuk kota Madinah. Ya, mereka sampai di kota Madinah, fadharabahal makhot, kemudian sakitnya datang lagi. Khina qadima fawaladat gulaman, sampai kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Jadi mangsane melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sakitnya hilang, akhirnya ikut perjalanan sampai di Madinah, baru kemudian sakitnya muncul lagi sampai akhirnya kemudian lahirlah anak laki-laki. Faqalat li ummi, maka kemudian berkatalah kepadaku ibuku, berkata kepada Anas maksudnya, karena Anas ini kan anaknya yang dengan Malik yang sudah ditinggal. Ini anaknya dengan Abu Thalhah ya Anas, wahai Anas, la yurdiuhu ahadun tagadua bihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, bawalah anak ini jangan ada yang menyusui seorang pun, sehingga ini engkau bawa dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu famtolaktu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi harinya aku gendong dan aku bawa bayi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamul hadis, dan kemudian melanjutkan cerita tentang hadis tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada cerita ini itu kita bisa mengambil beberapa manfaat hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa cerita ini menceritakan tentang kesabaran Ummu Sulaim. Beliau adalah sahabiah, sahabat wanita yang terpilih, akhirnya kemudian membawa cerita yang penuh hikmah ini. Dia begitu sabarnya mengatakan sesuatu yang bukan berbohong tetapi benar. Hanya saja kemudian makna yang sesungguhnya yang diharapkan oleh orang itu tidak tertangkap oleh lawan bicara. Nah, ini diperbolehkan dalam hal-hal tertentu apabila maslahat yang didapatkan itu akan lebih. Seandainya kemudian Ummu Sulaim itu langsung mengatakan anakmu meninggal, kejadiannya tidak akan menjadi lebih baik. Ini kecerdasan Ummu Sulaim. Di samping sabar karena kondisinya sing meninggal itu anaknya, tetapi dia berhasil menahan emosinya. Ketika suaminya datang, dia dengan sabarnya mengatakan, anakmu dalam keadaan
sangat tenang seperti yang engkau saksikan. Tidak tahu kalau tenangnya itu adalah ketenangan yang abadi, ya. Ya, jadi tidak berpikir apa-apa Abu Thalhah, sehingga di riwayat Muslim yang tadi kan kemudian jangan ada yang mengabarkan seorang pun tentang anak ini kepada Abu Thalhah kecuali aku sendiri yang akan mengabarkan. Itu karena apa? Ummu Sulaim tahu betul tentang kondisi suaminya, bagaimana mengelola suatu berita agar suaminya itu tunduk, agar suaminya itu tidak mudah marah menerima keadaan ini. Nah, jadi ini juga kecerdasan Ummu Sulaim. Berarti ini istri yang solihah betul, ya, tahu betul tentang kondisi suaminya, jadi tidak menyebabkan pagu, ya, sehingga Ummu Sulaim itu membawakan berita itu dengan sangat bagus sampai kemudian memberikan ibarat, gitu, memberikan ibarat dengan cerita dulu bagaimana seandainya seseorang menitipkan barang kepada suatu keluarga dan kemudian pengen mengambil kembali barang itu, apakah boleh? Apakah boleh keluarga tadi menolaknya? Tentu kemudian dijawab tidak. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Thalhah, maka anakmu juga titipan. Ya, kita juga tidak boleh bagaimanapun usaha kita untuk menghalangi Ummu Sulaim, menghalangi Allah untuk mengambil anaknya juga tidak bisa. Maka ya relakanlah, ya, berharaplah pahala dari Allah karena anakmu telah dipanggil kembali oleh yang menitipkan, yaitu Allah. Nah, secara manusiawi memang kemudian Abu Thalhah ya geram gitu, jengkel gitu ya, tapi bisa menahan diri. Akhirnya baru pagi harinya datang kepada Rasulullah. Itu pun juga sudah melalui prosesnya, melalui proses diberi cara untuk mengabarkannya itu tidak sekonyong-konyong baru masuk pintu gledake tas, dalam kondisi saya langsung diberitahukan anakmu meninggal dunia. Wah, kacau ya. Nah, ini diberi jamuan dulu, bahkan berhias dengan berhias yang lebih dari sebelumnya, ya. Ini kecerdasan Ummu Sulaim, tahu betul karakter suaminya itu carane memberi ngeluk berita, ya. Jadi bagaimana mengelola berita agar sampai tetapi kemudian harapannya itu menjadi bagus. Ternyata betul harapannya adalah sangat bagus sampai kemudian Rasulullah mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikuma, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua pada malam kalian berdua. Ini adalah doa Rasulullah yang sangat semua orang suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian lahirlah anak yang namanya Abdullah, dan dari Abdullah inilah lahir 9 anak, ya, yang kesemuanya hafal Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Nah, ini beberapa manfaat. Ada manfaat yang lain yang bisa kita peroleh dari cerita ini, yaitu misalnya tentang tahnik. Tahnik itu ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau kemudian tujuannya adalah untuk mengambil keberkahan dari orang yang pentahnik, itu yang pertama itu hanya diperbolehkan dilakukan oleh Rasulullah saja. Kenapa? Semua bagian tubuh Rasulullah itu adalah berkah, ya. Sampai kemudian ketika Rasulullah yang mentahnik, maka air liurnya Rasulullah itu pun juga berkah. Sehingga kemudian ketika ditahnik, dimasukkan ke dalam mulutnya bayi itu, dioleskan ke langit-langit atasnya, itu hanya ada di zaman Rasulullah saja. Ya, sekarang tidak boleh. Itu kalau pendapat yang pertama, kalau itu Rasulullah, ya, kalau bagian dari Rasulullah. Sekarang kalau orang umum kan tidak, ya. Jadi tentang keberkahan tubuhnya orang itu kan tidak seperti Rasulullah. Rasulullah semua bagiannya berkah. Bahkan istrinya aja kalau menyisir rambut Rasulullah
itu ada rambutnya yang jatuh, itu diambil. Kemudian kalau mau minum itu rambutnya itu dimasukkan, kemudian diaduk-aduk, ya, kemudian diminum. Itu karena memang sudah itu mukjizat yang Allah berikan kepada tubuh Rasulullah SAW, sehingga tubuhnya semua berkah. Sampai kemudian ada cerita seorang yang namanya kok lupa saya, itu yang dulu pernah waktu perang aku pernah terkena cemetinya Rasulullah, ya, waktu padahal Rasulullah sedang sakit itu tuh, sakit mau meninggal dunia itu, ya, cemeti ya. Kemudian Rasulullah ketika mau meninggal itu kan berkata, bersabda kepada para sahabat itu, kalau ya, masih punya hutang apa. Kemudian orang tersebut menjawab, ya, aku masih punya hutang ya Rasulullah, apa waktu berjihad ya, aku terkena cemeti engkau, ya. Maka kemudian Rasulullah, ya, sekarang balaslah dan melepas bajunya, balaslah. Wah, ketika itu aku nggak pakai baju, maka oke lah kalau begitu aku juga melepas baju. Nah, kemudian setelah melepas baju langsung disikap, ya, langsung sambil menangis, ya. Ya, kalau tidak seperti ini kapan lagi aku dapat memeluk seorang yang sangat cintai? Mana mungkin aku akan tega, ya, melukai engkau Rasulullah. Aku hanya ingin mengharapkan keberkahan, aku ingin selalu bersama dengan dirimu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini keberkahan Rasulullah, keringatnya Rasulullah, bagian tubuh Rasulullah. Nah, kemudian ketika ditahnik itu pun juga mendapatkan keberkahan dari air liurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mendapatkan keberkahan seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua tentang tahnik, apabila bahkan bayi yang belum disusui, apabila tahnik itu adalah memasukkan kurma, ya, keberkahan kurma yang sudah kita maklumi. Apabila orang berpendapat bahwa sebelum air susu bahkan kurma itu berkahnya itu masuk ke mulut sang bayi, masuk ke pencernaan sang bayi, itu lebih utama, maka ini pun kemudian juga pendapat yang lain, sehingga mentahnik itu juga disunahkan begitu, ya. Artinya mentahnik boleh kepada siapa saja, ayahnya sendiri atau orang lain, dengan tujuan memasukkan keberkahan kurma seperti yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu dalam Islam ini, baik Rasulullah maupun para sahabat yang lain. Ini makna yang lain yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini. Kemudian ada hikmah yang lain yang bisa kita ambil, yaitu keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa, ya, kita mengerti, ya, pernah mendengar, ya, tentang berbagai doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti dan itu adalah keberkahan. Misalnya tentang Rasulullah ingin agar salah satu di antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab itu yang nanti masuk Islam, ya, Rasulullah berdoa khusus itu, akhirnya Rasulullah mengambil Umar bin Khattab yang akhirnya tunduk ke Islam, dan itu membawa kebesaran Islam, ya, membawa Islam itu semakin jaya begitu. Kemudian doa-doa yang lain, ya, sampai kemudian kepada doa Rasulullah kepada anak ini. Akhirnya dengan doa Rasulullah dia menjadi seorang laki-laki yang ketika punya anak, semua anaknya itu, 9 anaknya itu adalah penghafal Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada salah satu yang namanya karomah yang kemudian kita sering mendengar, ya. Karomah itu diberikan Allah kepada yang Allah kehendaki dari orang-orang soleh, bukan kemudian dipelajari, ya. Jadi misalnya ada ilmu karomah yang dipelajari, itu wallahu a'lam, tetapi dari berbagai macam kisah
hadis Rasulullah atau keterangan dari Al-Quran, itu karomah itu hanya diberikan Allah, itu hak Allah untuk memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak selalu menempel. Pada suatu saat itu ada, tetapi tidak selalu itu ada terus ya. Hanya pada saat-saat tertentu yang kemudian Allah yang maha mengetahui kapan itu adanya karomah. Demikian juga pada peristiwa ini, yaitu ketika Abu Thalhah berkata, "Ya Allah, aku sesungguhnya aku menyukai seandainya aku membersamai Rasulullah itu, ketika Rasulullah keluar ya aku ikut keluar, ketika Rasulullah masuk ya aku masuk, tetapi aku tertahan karena kondisi yang engkau mengetahui, yaitu istriku sedang sakit mau melahirkan tadi." Akhirnya setelah mengatakan seperti itu, ternyata istrinya kemudian berkata, "Oh, sakitku kok hilang? Sakitku hilang tidak seperti yang tadi aku rasakan. Maka mari kita ikut Rasulullah." Ya, sehingga kemudian mereka ikut. Baru kemudian setelah sampai ke Madinah, sakitnya muncul lagi. Ya. Nah, ini adalah karomah yang Allah berikan kepada Abu Thalhah dan istrinya, ya, karena peristiwa ini. Nah, ini merupakan satu karomah yang suatu saat muncul, diberikan Allah, dan itu tidak bisa dipelajari. Itu hanya merupakan kehendak Allah yang suatu saat diberikan, ya. Mungkin kita pernah mendengar, tetapi bukan itu adalah suatu keistimewaan yang selalu melekat. Bisa saja orang-orang soleh di antara masa-masa hidup kita atau orang-orang terdahulu di masa perjuangannya, kita mendengar ya ada kisah-kisah yang seperti itu pada kiai-kiai itu, tetapi jangan dilebih-lebihkan, karena kemampuan karomah itu bukan kemampuan manusiawi, itu adalah karunia Allah yang Allah bisa berikan kepada siapa saja dari golongan orang-orang soleh, dan itu pada waktu yang tepat, tidak selalu diberikan. Bukan seperti mukjizat, bukan seperti kemudian kesaktian yang kita lihat di film-film itu hanya sesekali saja, tidak selalu, dan itu pun juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.